Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kali ini adalah tentang akhlak tercela ria. Ar-riya'u, materi akidah untuk kelas 7. Oke, apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, kita akan mulai dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan memulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Bacaan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga kita dimudahkan dalam memahami pembelajaran materi kali ini. Tujuan dan manfaat pembelajaran materi kali ini. Nomor 1. Peserta didik atau kalian mampu memahami akhlak tercela ria dengan tepat sesuai pemahamannya masing-masing. Nomor 2. Peserta didik mampu menolak dan menghindari akhlak tercela ria. Dan nomor 3. Peserta didik mampu mensimulasikan contoh perilaku ria serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan amati dan perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ada orang yang sedang bersedekah, lalu dia berselfie. Ada juga orang yang sedang beribadah, dia melakukan selfie. Kira-kira menurut kalian perbuatan orang-orang pada gambar tersebut termasuk dalam perilaku apa coba? Ya, betul sekali. Perbuatan tersebut masuk ke dalam perilaku tercela ria. Silakan kalian perhatikan surat Al-Baqarah ayat 264 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhiri famasalahu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu soldan la yuqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerimanya. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jika kalian memperhatikan perumpamaan yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini adalah perilaku orang-orang yang ria itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Jika kalian bisa mengumpamakan batu licin itu apa, tanah itu apa, maka ketika tanah tersebut misalkan menumpuk, lalu ada hujan, tidak tersisa satupun tanah di atas batu licin tersebut. Itu adalah gambaran orang-orang yang ria. Kita ke konsep ria. Ar-riya'u, ria. Ria berakar kata dari ro'a yara'u ru'yatan yang bermakna melihat. Secara istilah, ria yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan ria adalah sum'ah, yaitu perbuatan kebaikan agar kebaikan itu didengar oleh orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah macam-macam ria. Ria terbagi kepada dua, yaitu ria jali dan ria khafi. Ria jali adalah ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah, melainkan demi mencari pujian orang lain, untuk mencari kebanggaan atau tujuan lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ria khafi merupakan kegiatan melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan,
tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Keduanya sama-sama ria, keduanya bertujuan tidak untuk karena Allah. Keduanya juga sama-sama punya tujuan untuk mencari pujian. Selanjutnya, silakan simak contoh perilaku ria berikut ini. Sadaqallahul azim. Oke, saya sumbang 100 juta. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Nah, setelah menyimak video tersebut, apakah kalian bisa mengetahui jenis dari perilaku ria tersebut? Apakah ria jali ataukah ria khafi? Silakan ditulis di buku masing-masing beserta alasannya. Ciri-ciri orang ria menurut Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah malas ketika sendiri dan dia akan rajin ketika di tengah banyak orang. Yang kedua adalah dia malas beramal jika mendapatkan celaan atau cacian, sedangkan dia akan rajin beramal ketika mendapat pujian dari orang lain. Dampak negatif perbuatan ria. Yang pertama adalah menghapus pahala amal baik seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Yang kedua adalah ria termasuk perbuatan syirik kecil karena tujuan dari hatinya itu mendua, bercabang, tidak hanya untuk Allah tapi juga untuk manusia, untuk pujian, untuk kebanggaan, untuk hal-hal yang lainnya. Nomor 3 adalah ria sangat dekat dengan sikap kafir yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Cara menghindari perilaku ria yang pertama adalah melatih diri beramal dengan ikhlas hanya untuk Allah. Jadi kalian harus memfokuskan dan meluruskan niat kalian bahwa segala amal ibadah perbuatan kalian hanya untuk Allah saja. Yang kedua adalah menyembunyikan amal perbuatan. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan, apabila kalian berbuat baik atau bersedekah, maka tangan kiri kalian tidak boleh mengetahuinya.
Yang selanjutnya adalah mengendalikan diri untuk tidak terlalu bangga ketika dipuji, dan yang selanjutnya tidak memuji orang secara berlebihan karena dapat menimbulkan rasa ria juga. Terima kasih telah menyimak materi video ajar ini. Semoga kita senantiasa dihindarkan dari perbuatan ria dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.